Di episode ini kita akan belajar tentang Spring Boot Service. Nah, sebelum kita membahas apa itu service, saya kasih analogi dulu ya buat teman-teman. Misalnya ada tamu datang ke rumah kita, tentu kita akan suruh mereka duduk gitu ya di ruang tamu. Nah, ini gambar ruang tamu. Terus kalau misalnya kita mau kasih mereka makanan, kita mau masakin sesuatu buat mereka, tentu kita nggak akan masak di ruang tamu ya teman-teman. Kita akan masak di dapur, lalu setelah makanannya jadi, kita akan sajikan atau kita akan kasih makanannya ke tamu kita di ruang tamu. Nah, ini ada pemisahan antara tempat tamu datang, duduk, dan kita ngobrol dengan tamu tersebut, dan juga tempat di mana kita masak gitu ya. Keduanya ini akan lebih bersih kalau dipisahin ruangannya. Apakah masak di ruang tamu bisa? Bisa aja gitu. Tapi tentu kurang bersih dan jadi berantakan gitu ya. Oleh karena itu kita pisahin ruangannya untuk ruang tamu dan juga untuk masak. Begitu juga dengan Spring Boot. Nah, Spring Boot itu ada 4 komponen utama ya. Kita udah pelajari sebelumnya tentang controller. Controller ini untuk menerima request dari user. Lalu ada model yang mengatur tentang bentuk datanya ya. Dan sekarang kita akan belajar service. Service ini untuk mengerjakan proses atau aturan bisnis. Jadi semua bisnis logic ini akan ditaruh di service gitu ya. Dan ada juga repository. Repository ini untuk mengambil atau menyimpan data ke database gitu ya. Nah, sekarang saya akan membuat package yang baru ya. Saya buat package baru yang namanya service untuk nyimpen semua Java class service ya. Dan di package service ini saya akan buat Java class baru yang namanya user service. Oke. Nah, user service ini nanti akan kita simpan untuk semua business logic ya. Jadi dari controller, supaya controllernya bersih dan hanya untuk menerima request gitu ya, kita akan pindahin map ini dan juga user map. Ini akan kita pindahin ke user service gitu ya. Jadi kita cut dari sini, kita pindahin ke user service seperti ini. Nah, otomatis di IDE ini ketika kita masukin user model, dia akan import semua dependensinya ya, semua package dependensinya seperti itu. Nah, si service ini kita harus kasih annotation juga ya, add service gitu ya. Nah, add service ini untuk menandakan bahwa kelas ini tuh service gitu ya. Nah, ini mapnya yang sebelumnya udah kita buat, dan ini kita akan ganti nama jadi user service. Jadi udah bukan controller lagi, tapi kita ganti jadi user service seperti itu. Nah, di sini juga kita akan pindahin si metodenya ya. Jadi kita akan buat di sini public, kita pakai user model di sini untuk strukturnya, dan get user ya. Jadi si get user dari si controller itu kita akan pindahin ke service seperti ini. Get user, lalu string, parameternya adalah username. Kita masukin parameter username ya. Nah, ini return dari user map get username. Begitu juga dengan metode yang kedua ya, yaitu yang add user. Kita akan pindahin ke sini juga gitu. Ini udah ada suggestionnya, kita bisa langsung pakai ya. Public void add user, kita masukin ke add usernya ya, dengan parameter user model dan juga user ini
si payloadnya ya teman-teman. Jadi kita tandain ya, sebelumnya kita udah buat seperti itu ya. User ini payloadnya, dan ada untuk manggilnya kita pakai username seperti itu. Tuh, ini kayak John, Jen, dan Andi ini adalah username-nya. Ini si payload usernya ya. Nama, kota, dan member ID. Nah, ini untuk add user. Dan di controllernya, kita harus panggil si service-nya. Jadi kita harus masukin yang namanya dependency injection-nya ya. Ini kita buat private, jadi supaya variabel, kita mau buat variabel user service ya. Ini final, supaya nggak bisa dirubah nilainya ya. Dan kita panggil si user service ini, kita buat variabelnya user service gitu ya. Nah, ini adalah dependency injection-nya gitu ya. Dan ketika kita panggil user controller, si user controller ini kan perlu user service. Ketika dia panggil get, dia kan manggil dari user service. Nah, di sini kita masukin dependency-nya. User service ini jadi parameter ya. Dari si kelas user service ini kita akan buat parameter user service gitu ya. Sorry, ininya S-nya besar ya. User service. Nah, ini tuh kita masukin sebagai parameter gitu ya. Dan kita pakai this. Ini pernah kita pelajari sebelumnya. This ini artinya bahwa si variabel yang kita buat dari user service ini sama dengan parameter yang dimasukin ke user controller ya. Jadi kita buat dulu variabelnya yang nilainya final, private cuma bisa dipakai di sini, dan kita masukin dependency si service ini ke si user controller seperti itu. Nah, ini adalah get kita ya. Ini get mapping, get user dan username gitu ya. Nah, ketika kita return, ini saya buat ke bawah aja. Ketika kita return ya, kita panggil username-nya, user service-nya, user service. Jadi ini kita panggil objeknya gitu ya teman-teman. Dari si objek user service ini kita akan panggil get usernya, get user gitu. Jadi ini lebih bersih ya penulisan kode seperti ini, karena kita tinggal panggil metodenya get user dari si user service. Nanti di sini kita bisa masukin business logicnya. Business logic seperti apa? Contohnya misalkan kalau get user namanya ada special character misalnya, kita akan remove, atau namanya nama yang kena blacklist gitu, ada handling tersendiri untuk itu. Jadi kita bisa masukin semuanya itu logiknya di service, tapi controller ini cuman manggil aja, jadi bersih ya seperti itu. Nah, terus yang post juga sama, kita harus modifikasi ini post mapping kita ya. Dan di post ini juga kita harus modifikasi si returnnya ya. Di sini kita panggil user service. Kita panggil si objeknya ya, kita pakai si objeknya user service. Lalu panggil metode add user gitu ya. Nah, add user ini manggil dari si user service, manggil ini gitu ya. Dan sama juga ya, ketika kita add user kita bisa tambahin business logicnya, misalnya kita tambahin date-nya secara otomatis, ambil dari sistem date dan lain sebagainya seperti itu. Oke, nah coba kita
jalankan ya projectnya. Oke, udah jalan nih, udah running. Coba kita ke Postman. Hasilnya sama ya teman-teman. Tadi misalnya ini kita balik ke sini, kita punya apa aja nih? Ada 3 ya, John, Jen, Andi. Misalnya kita panggil get user John ya. Nah sama, hasilnya sama. Untuk add user, misalnya kita mau post yang sebelumnya Chandra ini belum ada ya, atau Ane misalnya, Ane send, nah ini kosong ya, nggak ada. Dan kita mau tadi si John tadi, kita coba copy, kita pindahin lagi ke sini di bodinya ya. Atau ini, nah ini contoh yang sebelumnya Chandra ya. Sekarang karena udah saya matiin ya, sebelumnya udah saya matiin. Kalau kita search lagi kosong ya, karena kita belum punya database ini, masih disimpan di memori ya si objeknya. Kalau kita mau coba buat lagi ini dengan payload yang sama seperti di episode sebelumnya, kita send, oke, ini udah ke create, kita get di sini get ya, send. Nah kita dapat Chandra. Jadi cara kerjanya masih sama, cuman kita udah buat kodenya lebih bersih. Kita pisahkan si business logic masuk ke user service seperti itu. Nah kita bisa tambahin juga di sini sekarang untuk put ya. Jadi ini get user, add user, ini dari get post, masih ada 2 lagi ya HTTP method. Kita buat sekarang put. Put ini untuk sama dengan update ya, untuk update data. Nah coba kita buat ya sekarang post mapping, put mapping, dan kita buat misalnya path-nya ini untuk kita panggil nanti update user misalnya, dan kita panggil dengan username-nya sama seperti yang lain ya. Terus di sini kita panggil metodenya public void update user ya. Nah update user dia pakai path variable, kita buat seperti ini nggak perlu ya karena kita mau update string username. Lalu kita perlu juga request body-nya, jadi nanti kita harus sama kayak waktu kita post ya, sama mirip kayak waktu kita post, tapi bedanya adalah di sini kita harus update ya, kita jadi ganti datanya. Soal ini kita bisa pakai path variabelnya username juga, sama kayak post. Lalu string username ini sebagai parameter, lalu request bodinya ya, user model, user ini payloadnya, dan kita pakai di sini user service-nya update user ya, update user. Ini masih merah karena kita belum buat si metodenya gitu ya. Nah, kita tutup di sini ya. Lalu kita harus buat juga nih di service-nya karena si update user ini belum kebuat ya. Kita balik ke service-nya dan kita buat di sini. Ini juga mirip ya kayak add user, saya copy aja di sini. Tapi kita ganti nama metodenya jadi update user seperti itu. Oke. Coba kita sekarang jalankan lagi ya. Kita stop dulu, lalu kita jalanin lagi. Kita restart. Oke. Nah, udah jalan ya. Kita buat
tab baru, saya buat tab baru nih biar nggak bingung. Si metodenya ini saya ganti jadi put. Put ini buat nge-update. Tadi waktu kita get ya, misalnya Chandra ya. Ini udah crash start, udah hilang lagi teman-teman. Yang tadi kita post udah hilang lagi. Tapi yang bakal terus tetap di memori itu 3 user ini, John, Jen, sama Andi. Jadi setiap kali si programnya jalan ini udah create. Kalau tadi Chandra kita buatnya ketika udah jalan ya. Jadi ketika di restart hilang. Tapi ini selalu dibuat sebagai datanya ketika programnya jalan seperti itu. Nah, John misalnya ya, sini ya. John, kalau kita panggil, kita dapat datanya ini dari New York. John Doe. Nah, kita mau update misalnya kotanya, dia pindah dari New York ke Chicago misalnya. Nah, kita update di sini. Nah, kita panggil tadi ini localhost servernya sama ya, 8080. Ini default portnya. Tapi di sini kita bukan pakai get user, kita pakainya update. Jadi kalau get pakai yang ini, kalau update pakai metode yang ini, update user. Kita perlu ganti jadi update user ya. Nah, kita update si New York ini jadi misalnya Chicago gitu ya. Kita send. Nah, oke. Udah ke update, kita balik lagi ke tab yang get di sini ya. Tab yang get. Sekarang coba kita panggil lagi si John. Nah, sekarang udah ke-update, teman-teman, datanya seperti itu. Ya, ini untuk update. Kita bisa buat juga untuk delete-nya ya. Untuk delete-nya satu lagi. Jadi CRUD itu create ya atau post. R-nya get, read, U-nya update, D-nya adalah delete gitu. CRUD yang sebelumnya kita pelajari juga. Nah, delete kita pakai add delete mapping ya. Delete mapping kita pakai sama nih delete user, dia udah kasih suggestion si ID-nya. Kita buat metodenya delete user ya. Pakai path variable lagi, string username. Kalau di sini delete kita nggak usah masukin request body ya, karena kita tinggal panggil username-nya bisa ke delete. Sama kayak get tadi. Get kita nggak masukin request body, cuman string username aja. Ya, dan path variable-nya waktu kita panggil si path-nya kita masukin username gitu. Request body atau si payload-nya cuman kita pakai ketika kita buat atau ketika kita update. Nah, delete cuman panggil username-nya aja bisa, nanti itu bakal ke delete gitu. Nah, kita panggil juga user service-nya, tapi di sini kita harus ganti. Ini usernya nggak perlu, saya hapus ya. Oke, tapi di sini bukan update user. Sini kita ganti jadi delete user. Seperti biasa ini masih merah karena belum dibuat si service-nya. Kita buat ini tuh mirip dengan get ya. Kalau delete ini miripnya dengan get karena nggak usah bikin user model gitu. Oke, di sini saya buat metodenya, kita buat void juga di sini ya. Void delete user, lalu di sini user map untuk metode yang dipakai di username untuk nge-remove, untuk nge-delete itu namanya remove ya. Ini emang udah bawaannya dari si kelas user map. User map ini bawaan dari Java-nya ya teman-teman, kayak gitu. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita stop lagi, kita restart servernya, kita jalanin lagi, stop dan start ya. Oke, udah jalan ya. Nah, sekarang tadi udah buat tadi John misalnya. Kalau John mau kita hapus, kita buat tab baru lagi juga supaya nggak bingung. Tab ini buat delete ya. Dan kita copy ini
contohnya URL-nya. Sorry. Oke, delete. Kita ganti get-nya jadi delete user John. Kita send. Nah, oke. Berarti udah ke delete. Kalau kita get lagi si John-nya, nah John udah ke delete seperti itu ya. Tapi kalau yang lain misalnya Andi ya, Andi masih ada. Satu lagi itu apa, Jen ya, Jen masih ada ya, belum di delete, itu masih keluar di sini Jen gitu. Kalau kita mau delete Jennya juga, nah udah di delete. Kalau kita get lagi, balik ke get, Jen hilang juga gitu ya. Tapi kalau kita mau tapi semua yang kita delete ini tadi masih kesimpan di cuman di memori ya, bukan di database. Dan kalau kita restart lagi projectnya, bakal ada lagi ya, si John sama Jane ini bakal ke-create lagi setiap kali si servernya ke restart. Kalau kita balik lagi nih setelah di restart tadi, Jane ada lagi seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, kita udah bersihin istilahnya ya si code-nya untuk memisahkan controller dan service. Di episode berikutnya kita akan belajar tentang repository.